dan nggak tahu kalau sekarang mahal harganya, nggak tahu sih ya. Jadi kita kasih silika gel supaya apa? Halo bosku, kali ini kita akan unboxing dan review diecast dari merek Tomica. Ini adalah Tomica Toyota Land Cruiser nomor 38 Takara Tomy, skalanya 1:66. Wow, lisensi langsung resmi dari Toyota guys, dan ini keluar tahun 2022 ya, ST22. Seperti ini boxnya, dan langsung saja kita unboxing dan kita dobrak bersama-sama. Kita sobek dulu bagian sini. Ya. Langsung sebelah sini kita sobek juga. Setelah itu kita langsung sobek dari sebelah sini guys, crot. Langsung kita dobrak, kita buka tutupnya pakai cutter seperti ini. Yap, oke, kebuka ya. Apaan nih? Wah, ini kayak kode-kode sesuatu. Nanti kita bisa scan barcode-nya di sini ya. Oke, kita keluarkan saja mobilnya seperti ini. Ini Toyota Land Cruiser ya, dan ini warnanya limited color. Di sini ada tanda serunya. Ada tanda kurungnya. Jadi ini limited color, warna hitam, skalanya 1:66, juga bukan skala 1:64 ya. Jadi kalau disandingin diecast mini scale kalian yang skala 1:64, dia nggak ini ya, nggak matching ya. Tapi it's okay ya kalau kita lihat di sini ya. Sekilas sih oke banget. Nah, apakah ada fitur menariknya? Kita coba ya, kita lihat ya. Wow, bagus ya, terbungkus plastik seperti ini. Apakah di dalamnya ada sesuatu di situ? Oh, sepertinya tidak ada guys. Kita buka saja ya. Serut, meluncur. Wih, sep. Ya, kita langsung bahas diecast-nya. Waduh, berat juga ya ini diecast-nya ya. Widih, cukup berat teman-teman ya. Kalau kita pegang di sini, waduh, lihat nih bentuknya. Mobil SUV banget guys. Gokil, keren banget ya. Dan sekilas ini, skala 1:66 ini skalanya agak kecilan daripada skala 1:64 ya. Karena apa? Karena pas di genggaman anak-anak ya. Ini karena sebenarnya ini mainan anak-anak teman-teman ya. Makanya dia disebut sebagai mainan 3 tahun ke atas di sini. Mana ya? Mana peringatannya? Waduh, nggak kelihatan nih. Harusnya di sini ya, 3 tahun ke atas ya. Jadi mainan kayak Hot Wheel gitu ya, 3 tahun ke atas. Tapi mobilnya dari real car ya, nggak kayak Hot Wheel. Rata-rata mobilnya fantasy. Nah, bisa kalian lihat teman-teman ya, ini segede tangan gua segini ya, segede gini ya, segenggaman gitu. Pas banget di genggaman tangan orang-orang dewasa kayak gini ya. Ya, oke, gokil banget guys. Nah, kita lihat teman-teman ya, dia tidak punya spion teman-teman ya, spion kiri kanannya nggak ada, karena itu ini ya untuk keamanan ya. Makanya di bagian SNI-nya orang Jepang sana, bagian mainan ya, mereka itu bikin yang nggak pakai spion karena takutnya kalau copot nanti ditelan anak-anak ya. Warning choking hazard ya. So teman-teman, kita lihat detail-detailnya seperti apa diecast-nya. Oke, kita lihat teman-teman ya, untuk bagian depannya seperti ini ya. Waduh, kenapa kamera gua ya? Bisa kelihatan teman-teman ya, untuk bagian depannya detailnya seperti ini. Untuk lampunya sudah pakai plastik ya. Dia sudah nggak pakai cat-catan lagi guys ya. Jadi keren banget ya, kayak mobil beneran kalau sudah pakai plastik itu. Kelihatan lebih mewah ya. Dan di sini ada logo Toyotanya ya, seperti itu ya. Dan ini grillnya di warna silver ya, di cat silver, dan di detail seperti ini, di tekstur. Wih, rapi banget ya. Rapi ya, nggak asal-asalan gitu loh. Lihat nih detail-detailnya ya. Widih, ya gimana ya, sekelas mainan anak-anak, tapi aduh, sayang banget kalau dimainin anak-anak. Mending bapak-bapak yang simpan ya. Dan kita lihat di sini, lihat nih ya, ada lekuk-lekuk depannya ya, lekuk bagian cupnya seperti ini guys ya. Untuk mobilnya sih bentuknya sekilas kayak mobilnya ini ya, Land Rover ya, Land Rover terbaru atau model mobil ini ya, apa ya, Mercedes G ya. Ya, bentuknya lebih ada kurvinya gitu ya, meskipun bentuk desain bodinya asli itu kotak gitu ya, tapi kan ada curvy-curvynya jadi kelihatan lebih ini ya, elegan gitu loh ya. Di bagian tengahnya ada cekungan kayak gini ya, bagian kap depannya. Interiornya di situ, dashboardnya, dan setir kanan teman-teman ya. Dan ini ada spion tengahnya. Alright guys, seperti itu ya detail-detail depannya, gokil banget, keren banget. Untuk catnya sih aman ya, nggak merintis, cuman ya ini ada bekas-bekas ini ya, sidik jari gua yang berminyak ya. Jadi warna hitam itu ya kelemahannya cenderung gampang kelihatan ya kalau ada kotor-kotor dikit ya. Ya seperti itu guys ya. Kemudian untuk bagian samping kiri seperti ini kelihatan ini ya, ada lubang gitu ya. Waduh ya. Jarak antara ban dan over fendernya terlalu jauh menurut gue ya. Sebenarnya sih harusnya cuma gini aja ya. Cuman kan ya ini ya, supaya ada suspensinya ya. Makanya dia dikasih space gitu ya. Detail pintunya ya, garis pintunya, detail handle-nya seperti itu, dan tempat pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri guys.
Dan garis-garis di sini ya, garis-garis di bodinya terlihat sangat jelas. Dan untuk kaca sampingnya ini dia dikasih frame warna silver ya. Alright, seperti itu. Tidak ada spionnya memang, tapi di sini kelihatan ya, ada pintunya ada 4 ya, kiri 2 kanan 2, dan kursinya warna hitam dan di detail interiornya seperti itu ya. Alright, seperti itu guys. Kemudian kita lihat di bagian atasnya seperti ini, atapnya ya, kayak ada gelombang-gelombangnya gitu ya, keren ya. Ini seperti ini guys. Alright, mantap betul ya. Untuk detail-detailnya sih bagus banget. Oke, seperti ini. Kita lihat di bagian belakang seperti ini, ada tulisan Land Cruiser ya, bisa kelihatan teman-teman ya di bagian sini guys. Ada logo Toyota. Kemudian tuh lampu belakang-belakangnya ini masih cet-cetan ya. Untuk lampu sen belakang juga cet-cetan warna merah teman-teman. Oke guysku, dan ini bagian pintu bagasi ya, ada detail garisnya seperti itu dan kelihatan ya. Alright, seperti itu guys. Oke, nice banget guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk knalpotnya ada di sebelah kanan seperti ini ya. Dia nyatu dengan bagian base atau sasisnya. Oke, nice banget. Dan kemudian bagian samping kanan seperti ini ya. Oke, detailnya nggak ada perbedaan dengan samping kiri. Tidak ada tempat pengisian bahan bakarnya sayangnya ya. Oke, cuman satu aja di samping kiri aja. Oke. Kemudian untuk bannya atau velgnya ini plastik semua ya. Oke, velgnya seperti ini guys, di warna chrome gitu ya. Ini warna-warna dasarnya kali ya. Dan bannya kayak ada tekstur off-roadnya, but it's okay. Dan bannya kayak ada tekstur off-roadnya gitu ya. That's right. Oke, nice banget. Kemudian untuk bagian sasis atau base-nya ini terbuat dari plastik guys ya. Untuk bodinya ini logam ya, Kemudian untuk sasis atau base-nya ini plastik teman-teman. Dan di sini ada detailing gardannya seperti ini di bagian bawah A23. Ada tulisan Toyota Land Cruiser made in Vietnam dicetak di sini. Kemudian ada tulisan Tomica, copyright Tommy, nomor 38 skala 1:66 tahun 2022 guys. Jadi ini keluaran tahun 2022 dan rilis ya. Dan baru masuk di mall ya, di toko di Toys Kingdom, Toy City, Kid Station ya. Ini harganya 94.000 teman-teman ya. Tapi gua bisa dapat ini di online marketplace dengan harga 75.000 ya. Selisih 25.000. Lumayan worth it banget ya. Karena harganya sekarang sudah mulai merangkak naik ya untuk diecast dari merek Tomica ini ya. Gokil. Untuk diecast reguler kayak gini sudah mulai naik ya. Dan kenapa gua ngambil ini? Karena Toyota Land Cruiser juga banyak peminatnya dan juga kemungkinan harga naik pasti gede ya. Dibandingkan diecast yang mobil-mobil yang ini ya jarang-jarang masuk di Indonesia. Nah, Land Cruiser ini termasuk mobil yang bisa masuk di Indonesia ya. Ya, salah satunya ini. Kalau nggak gitu Honda CR-V, ada juga Honda ini ya, Honda Jazz. Ya, itu juga bakalan mahal juga ya. Tapi Land Cruiser ini juga oke banget untuk koleksi ya. Oke guysku ya. Jadi diecast ini nggak ada fitur open partnya ya. Biasanya kalau di belakang ada fitur open part, sekarang nggak ada. Cuman main detailing aja ya untuk Tomica reguler sekarang ya. Ya begitulah teman-teman. Jadi memang ya harus terima ya, karena kenyataan sekarang berubah ya untuk diecast dari Tomica itu ya. Termasuk yang reguler kayak gini, dia nggak jual open part ya. Open part hanya kayaknya larinya ke premium ya. Nah, untuk nilai gua akan kasih nilai diecast ini dengan nilai 98 dari 100 karena bagus banget ya. Dan tentu saja teman-teman, nilai 98 dari 100 itu udah gue pikirin matang-matang ya, jadi nggak asal. Dan nilainya memang harusnya gitu ya, karena bagus banget mobilnya dan detailnya bagus meskipun spionnya nggak ada. Oke, nah itu aja review singkat dari gue teman-teman. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share, dan juga subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini teman-teman. Oke, thank you for watching teman-teman. So until next time. Nah guys, just info ya, diecast dari merek Tomica ini adalah diecast yang catnya itu gampang dan mudah untuk merintis ya. Maksudnya merintis itu gampang pudar atau gampang berbintik-bintik itu, terus kemudian tiba-tiba catnya bisa hilang. Nah, gimana cara menyiasati supaya catnya itu nggak merintis? Gampang banget ya teman-teman ya. Kalian tinggal simpan di sini ya. Kita pakai blister protector atau Tomica protector. Ini bisa buat nyimpan Tomica teman-teman. Kalian bisa dapetin ini di online marketplace dengan harga sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah ya. Dan itu ada kok di marketplace hijau maupun oranye ya. Kalian bisa dapetin di sana.
dan nggak tahu kalau sekarang mahal harganya, nggak tahu sih ya. Dan ini ada silika gel teman-teman ya, jadi fungsinya ini untuk mencegah kelembapan ya, karena Indonesia beriklim tropis, sering hujan dan juga hawanya itu hawa-hawa tropis, jadi dia gampang banget bikin cat merintis ya, makanya kita simpan kayak gini ya. Jadi kita kasih silika gel supaya apa? Supaya biar nggak lembab ya teman-teman ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi nyimpannya juga aman dan juga tidak rawan dari cat yang merintis atau cat yang mengelupas ya. Oke teman-teman, itu aja tips dan trik singkat kita hari ini. Dan itu semoga bisa membantu kalian gimana caranya koleksi Tomica dengan cara yang aman dan baik dan benar. Thank you.